Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan langsung saja pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas yang saya lansir dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita hari ini, yaitu Benyamin Netanyahu tolak gencatan senjata. Tak akan pernah terjadi. Ini terbaru hari ini teman-teman ya, Selasa 31 Oktober 2023, dan kita akan lihat saja ya. Nah, ini dia ya, saya akan bacakan nih. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan tidak akan ada gencatan senjata dalam perang di Gaza. Ia menganggap gencatan senjata merupakan tanda menyerah kepada Hamas di wilayah tersebut. Netanyahu juga mengatakan dalam konferensi pers bahwa negara-negara lain harus memberikan lebih banyak bantuan dalam upaya untuk membebaskan lebih dari 230 sandera yang diculik oleh Hamas dalam serangan pada 7 Oktober. Wow, ini kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, bahwa memang jelas saja kalau apa yang pernah disampaikan oleh Netanyahu, mereka akan berhenti jikalau Hamas sudah dihancurkan ya. Kita akan lihat saja di sini teman-teman. Dikatakan pemimpin Israel tersebut mengatakan bahwa komunitas internasional harus menuntut agar para sandera dibebaskan segera tanpa syarat. Oke. Lalu kemudian di sini dikatakan ya, dia mengatakan di antara para sandera tersebut ada 33 anak-anak dan Hamas menakut-nakuti mereka, menjadikan mereka sebagai sandera. Panggilan untuk gencatan senjata adalah panggilan bagi Israel untuk menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme, menyerah kepada barbarisme. Ini tidak akan terjadi, katanya dikutip AFP kemarin ya, Senin 30 Oktober 2023. Ia berjanji bahwa Israel akan berjuang sampai pertempuran ini dimenangkan. Ia juga mengklaim pasukan Israel sedang berusaha keras untuk mencegah korban sipil di Gaza. Oh, ini jadi ya betul-betul kita tidak lagi tertahankan teman-teman ya, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ini, bahwa memang sudah target mereka untuk menghabisi kelompok militan Hamas ini ya. Dan ini yang terakhir dari sini, yaitu Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola oleh Hamas mengatakan bahwa setidaknya ada 8.306 orang, sebagian besar warga sipil, telah tewas dalam serangan udara dan artileri Israel sejak perang pecah pada tanggal 7 Oktober 2023 setelah serangan mematikan Hamas di selatan Israel menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil. Lalu kemudian masih di situs yang sama dikatakan di sini juga terbaru teman-temannya, Israel tambah tank ke dekat Gaza, serang Hamas 600 kali dalam 24 jam. Wow, ini saya lihat berarti ya militer Israel terus melakukan serangan-serangan yang luar biasa, tentunya untuk menargetkan ya Hamas dihancurkan. Ini wow, saya pikir luar biasa sekali teman-temannya, dan memang tak bisa lagi terbendung ya bagaimana rencana mereka ya, atau tujuan mereka untuk menghabiskan atau menghancurkan yang namanya kelompok Hamas ini teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan saja. Pasukan Israel mengerahkan tentara dan tank ke pinggiran kota Gaza pada Senin 30 Oktober 2023 kemarin, usai meningkatkan serangan besar-besaran ke daerah kekuasaan Hamas sejak beberapa hari lalu. Ya, lalu kemudian dikatakan sejumlah saksi mata mengatakan puluhan tank memasuki distrik Zaitun di bagian selatan pinggiran kota Gaza. Mereka memotong jalan Salahedin dan menembakkan kendaraan apapun yang melintas, kata saksi itu dikutip AFP. Nah, ini kita nggak tahu bagaimana tentunya kebenarannya di sini teman-temannya, tapi menurut yang disampaikan dari CNN Indonesia ini memang seperti itu adanya ya. Karena memang selama ini juga kita jarang saja mendapatkan berita-berita yang benar soal konflik ini ya. Kebanyakan hoax begitu.
Lalu dikatakan Zaitun merupakan distrik terbesar di kota Gaza. Di situasi normal di wilayah ini dihuni 130.000 penduduk ya. Dan kemudian dikatakan ya, namun area di mana tank-tank Israel ditempatkan jarang menjadi tempat penduduk. Sementara itu di Jalan Salahuddin banyak bangunan hancur imbas serangan Israel dalam beberapa hari terakhir. Lalu kemudian dikatakan juru bicara militer Israel mengakui eskalasi konflik hari ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, ini dia kejelasannya. Kami mencapai lebih dari 600 target dalam 24 jam, kata jubir itu kepada AFP. Artinya bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh militer Israel di hari-hari terakhir ini sejak tanggal 30 ini tentunya adalah serangan yang lebih besar daripada apa yang sudah dilakukan di hari-hari sebelumnya, dan memungkinkan bisa saja mungkin ya, kalau hal ini benar terjadi maka bisa jadi memang Hamas akan lenyap begitu ya. Lalu kemudian di salah satu insiden jet tempur Israel menargetkan bangunan yang diisi 20 anggota Hamas. Jet tempur lain mengarah ke pos peluncuran rudal anti-tank di kawasan Universitas Al-Azhar ya. Lalu kemudian dikatakan Bapak Ibu ya, jubir itu juga mengatakan serangan Israel mengenai depot senjata, puluhan posisi peluncuran rudal anti-tank serta tempat persembunyian yang digunakan Hamas. Di hari sebelumnya bombardir ke Hamas berlangsung sekitar 450 serangan. Wow, banyak juga ya. Sejak Jumat, Israel meningkatkan serangan darat sebagai bagian dari operasi militer mereka di Gaza. Sebelum operasi ini muncul ya, Israel meminta penduduk di Gaza untuk pindah karena mereka ingin menghanguskan Hamas. Ya, jadi kalau kita melihat dari sini memang serangan sebelumnya itu adalah hanya sekitar 450 serangan ya yang dilakukan oleh militer Israel, tapi untuk kali ini dikatakan target mereka adalah 600. Wow. Ya, artinya ditambah sekitar 150 serangan lebih banyak lagi ya. Dan kemudian jelas saja bahwa mereka juga sudah menyampaikan agar warga sipil yang ada di wilayah Gaza untuk segera berpindah ya. Karena tujuan mereka atau target mereka jelas saja adalah untuk menghanguskan Hamas, teman-temannya. Tapi bukan berarti kita ya mendukung gitu ya, bukan berarti kita menginginkan agar perang ini terjadi, bukan itu ya. Jadi ini harus jelas saja, karena nanti jangan ada yang bilang masa seorang pendeta juga menginginkan yang namanya peperangan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Gaza. Nggak ada seperti begitu. Yang saya bacakan, yang saya sampaikan ini adalah berita dan fakta apa yang terjadi setelah Hamas melakukan serangan mendadak di tanggal 7 Oktober, yang akhirnya apa yang terjadi, banyak warga sipil ya kan yang menjadi korban, meninggal dunia, termasuk ya ketika mereka melakukan serangan itu, dan banyak juga yang mereka culik, ada sekitar 200-an lebih. Lalu kemudian ketika Israel melakukan serangan balik, di situ juga kita melihat banyak warga sipil Palestina yang menjadi korban di wilayah Gaza ya kan. Jadi sorry ya, kita tidak memihak ini dan memihak itu, nggak ada seperti begitu ya. Kita hanya menyampaikan saja apa yang menjadi tanggapan kita soal ini, dan tentunya satu-satunya yang menjadi kerinduan kita agar konflik ini boleh cepat terselesaikan. Dan di bagian terakhir dikatakan pasukan Israel dan Hamas berperang sejak 7 Oktober hingga sekarang. Imbas perang ini ribuan orang di Palestina dan Israel tewas. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi memang kalau saya melihat dengan apa berita yang saya bacakan ini, bahwa tidak akan membuat ya Israel akan mengurung niat mereka untuk melakukan serangan-serangan, karena memang jelas saja teman-temannya yang menjadi korban itu adalah warga sipil. Sehingga banyak yang menyerukan agar melakukan gencatan senjata, agar tidak lagi melakukan serangan-serangan. Tetapi ya kita nggak tahu bagaimana nantinya, karena memang jelas komitmen ya daripada seorang Perdana Menteri Israel ya, mau bagaimanapun juga mereka baru mengakhiri serangan ini kalau kelompok militan Hamas sudah selesai ya, sudah dihabiskan, sudah dihanguskan. Jadi artinya selama militan Hamas masih bergerak, maka sepertinya
pihak Israel akan terus melakukan serangan-serangan di wilayah Gaza, dan sekali lagi tujuan mereka adalah untuk menghanguskan kelompok militan Hamas. Teman-teman, di sini bagaimana tanggapan saya? Menurut saya, ya, mau tidak mau, kalau memang pihak Israel sudah jelas melakukan serangan-serangan ini, ya, maka mau tidak mau memang, ya, warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza, di mana di situ adalah tempat-tempat persembunyian kelompok militan Hamas, ya, segera berpindah kalau misalnya tidak mau menjadi korban. Ya, sekali lagi ini bukan untuk berpihak kepada Israel, tidak, tapi untuk mengantisipasi jangan sampai gitu ya banyak yang menjadi korban. Kita udah tahu ada serangan, kita udah tahu ada yang akan membunuh kita, yang akan menghancurkan kita, kita masih diam-diam. Nah, ini yang salah. Jadi mau tidak mau ketika ada serangan dari luar, ya, kalau memang kita tidak bisa menangkisnya, tidak bisa membentengi diri kita sendiri, ya seharusnya kita berlari, kita mencari tempat perlindungan, bukan yang malah ngotot untuk tetap tinggal di situ, lalu kemudian akhirnya kita menjadi korban gitu ya. Karena kita kan nggak bisa dong, kita nggak bisa mempertahankan Israel ya dengan mengatakan ini gencatan senjata dan sebagainya. Jelas saja memang mereka sudah betul-betul ya mempunyai komitmen, ya, baru selesai peperangan atau serangan ini kalau militan Hamas sudah dihanguskan, ya. Oke teman-teman, jadi sekian aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga saja tidak ada lagi yang salah paham dengan saya lah. Itu aja harapan saya, ya. Dan selamat pagi menjelang siang, dan teruskan kegiatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.